Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu di rumah masing-masing yang saat ini dengan sungguh-sungguh dan juga penuh rasa syukur dan sukacita kita boleh bersama-sama berkumpul ya untuk memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita persiapkan dulu bacaan kita. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30. Dan apabila telah menemukan, biarkanlah Alkitab itu tetap terbuka. Dan marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Engkau memberkati kami. Engkau memampukan kami untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Bapa, dalam rasa syukur dan sukacita, Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami tiap pribadi yang akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita. Bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan ini, maka kita boleh melihat titik poin ataupun inti dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 ingin menyampaikan apa kepada kita. Titik poinnya atau intinya ialah mau berbicara tentang pelayanan. Bicara tentang pelayanan, semua pasti akan memahami bahwa pelayanan itu berarti orang yang mau bekerja untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Pelayanan. Nah, saat kita bicara tentang pelayanan dalam Filipi, maka kita sedang diajak oleh Filipi
untuk melihat pelayanan di sini yang ingin disampaikan ialah pelayanan dalam bentuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan oleh jemaat di Filipi. Tokoh yang ditekankan di dalam sini bukan lagi atau bukan hanya Paulus saja, tetapi boleh kita lihat di sini firman Tuhan bersama-sama mengajak kita untuk mengenal Epafroditus. Epafroditus ialah rekan sekerja. Sudah cukup jelas ya oleh penulis kitab Filipi dalam menyampaikan sosok Epafroditus itu tadi. Di ayatnya yang ke-25 jelas dikatakan bahwa Epafroditus yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa selama Paulus berada di penjara dan dalam menulis surat menyampaikan segala sesuatunya kepada jemaat di Filipi, ia pun dibantu oleh Epafroditus. Epafroditus sosok orang yang dimana dia bukanlah berasal ataupun pribadi yang mau ditonjolkan dalam hal secara profesinya. Epafroditus dalam kondisi sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ia mengalami kelemahan tubuh itu semangat untuk melayaninya tidak putus, tetapi semangat melayaninya semakin bertambah. Hal inilah yang membuat Paulus serta jemaat yang ada, mereka pun akhirnya memahami bahwa pelayanan yang didasari dalam kesungguhan, pelayanan yang didasari dalam ketulusan, pelayanan yang didasari dalam penyerahan diri secara total, apabila dilakukan dengan berserah kepada Yesus Kristus, di situ pun Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan yang begitu luar biasa yang didapati oleh Epafroditus dari Paulus dan juga umat. Di mana semangat itu ia peroleh melalui apa? Doa Bapak Ibu. Doa yang dimana di sini pun Epafroditus dapat merasakan bagaimana antusiasnya jemaat ataupun umat untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu pun di poin pertama Epafroditus merasakan kekuatan ataupun semangat yang ia miliki itu datang ya dari setiap doa yang diaturkan oleh Paulus dan umat. Dan dia pun, poin kedua, Epafroditus melihat bahwa pelayanan yang ia lakukan itu semua ia lakukan untuk Allah. Nah, disinilah yang pada akhirnya kita bisa mengetahui bahwa pelayanan atau dalam arti kata Yunani ialah leuturgon ya, leuturgon. Melsi, matikan. Salah, bukan leuturgon, tapi leiturgon. Ya, leiturgon merupakan ataupun memiliki arti ialah pelayanan kepada Allah, bentuk nyata pelayanan kepada Allah. Saat di situ Epafroditus menyadari, maka ia pun
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia pun melihat bahwa bukan lagi manusia yang ia layani, tetapi ia melayani Allah. Rasa sakit, ketidakberdayaan boleh singgah dalam tubuhnya. Boleh ia rasakan, Tuhan izinkan itu terjadi dan ia alami dalam tubuhnya. Agar apa? Agar pribadi Epafroditus pun dimampukan untuk memberikan contoh yang terbaik bagi setiap orang. Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu Epafroditus memiliki ataupun diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan arti pelayanan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita berbicara tentang pelayanan bukan hanya dilihat dalam ruang lingkup yang sempit. Kalau kita mau bicara pelayanan, maka kita akan melihat, oh ya, di restoran pun kita mampu untuk melihat bagaimana pelayanan diberikan dengan baik. Begitupun di klinik-klinik kesehatan yang ada, pelayanan gitu kan, dapat memberikan yang terbaik, dan itu pun diikut sertakan dengan profesi ataupun bidang di mana mereka sudah memilikinya. Tetapi kembali lagi, tiap-tiap orang memiliki motivasi-motivasi yang berbeda. Kalau misalnya motivasi pelayanannya hanya untuk mengejar target, ya, entah itu uang ataupun banyaknya pelanggan, maka yang akan dilihat ialah hanya sebuah kecepatan saja. Tetapi kalau mau dilihat ialah bagaimana mempertahankan pola ataupun kinerja yang baik, maka kita akan berbicara tentang kualitas, gitu kan. Nah, saat kita pun berbicara dalam ruang lingkup pelayanan di gereja, maka kita tidak berbicara lagi dalam kuantitas, bukan berapa banyaknya, tetapi kita berbicara tentang kualitas iman yang bertumbuh. Nah, saat kita berbicara tentang kualitas, maka kita akan melihat ataupun diajak menyoroti, sudah mampukah kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya menyoroti rekan-rekan, oh majelisnya kayak gini, oh diakennya kayak gini, oh penatuannya kayak gini, oh pendetanya aja kayak gini. Jangan hanya melihat sebatas itu saja. Yang kita mau layani ini adalah Allah, gitu. Pelayan-pelayannya itu siapa? Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Saya juga. Bagaimana kita mau melayani Allah dengan baik? Mari kita bersama-sama membangun pelayanan ini dengan baik. Dalam sikap yang bagaimana? Yuk kita rendahkan diri. Yuk kita kembali menyadari diri bahwa apa yang kita miliki saat ini, persekutuan keluarga yang kita miliki saat ini, pelayanan yang boleh kita nikmati dalam peribadahan saat ini, Tuhan izinkan terjadi dan boleh kita bersama-sama lakukan ini semua karena kelibatan Allah di dalamnya. Dan itu juga boleh kita lihati bagaimana tiap pribadi yang boleh bekerja di balik layar. Ya, di balik layar tuh berarti ada presbiter, diaken dan penatua ya. Maaf, saat saya mengatakan presbiter berarti diaken, penatua dan pendeta boleh bersama-sama bergumul, berjuang bersama-sama dengan jemaat Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama melayani Allah dalam persekutuan ini. Jadi jangan hanya dilihat diaken, penatua, pendetanya saja, tetapi Bapak Ibu juga merupakan pelayan Allah. Bapak Ibu dipakai oleh Allah untuk melayaninya, baik di dalam gereja, tempat kerja, ataupun di dalam kehidupan keluarga. Teladan pelayan sudah kita boleh dapat dari pribadi Epafroditus. Bapak Ibu, yuk saya mengajak Bapak Ibu, jangan pernah jadikan kelemahan tubuh kita ataupun ketidakberdayaan kita menjadi hambatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan berarti saya menuntut Bapak Ibu, yuk sama-sama datang ke gereja, tidak. Tetapi di sini ialah mau bicara pelayanan ataupun semangat, ya. Boleh dilihat
dari keterlibatan Bapak Ibu mengambil bagian dalam rangkaian ibadah yang ada, baik dari Zoom ataupun di dalam ibadah-ibadah online seperti ini. Yuk Bapak Ibu, kita bersama-sama berjuang mempermuliakan Allah di dalam ruang kehidupan kita, menjadi pelayan dan pengabdi Allah yang penuh sukacita dan juga tunduk pada aturan-aturan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani butuh kesungguhan dan totalitas. Dan kesungguhan akan muncul apabila kita mau mendasari pelayanan itu dalam kasih Kristus. Dengan demikian, melayani berarti kita juga harus dapat mengasihi sesama. Mengasihi sesama hanya mampu dilakukan ketika kita sungguh menyatu dengan tiap pribadi yang dilayani. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu semua kita memerlukan kasih kuasa Allah, agar apa yang boleh kita lakukan kepada sesama mendatangkan damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi biarkanlah firman Tuhan tetap tinggal diam dan terwujud nyata dalam ruang kehidupan kita selaku anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.